warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Masih semangat untuk pembelajaran? Masih. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Lydia memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal masraba safilani ya rabbi. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin ya rabbu ya alim ya rabbu ya alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa shur 'alaina rahmataka ya dzal wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istibadata wal ibadata wal sa'adat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalatan 'alal khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya, barangkali ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Andini Nazilatul Rahmah hadirah. Aulia Zahra hadirah. Lydia Nur Azizah hadirah. Dieva Humayroh izin ya. Enggak masuk ya berarti. Nuril Zakia Radifa Hairila Aradin izin juga ya. Dewi Ayu Agustin masuk ya. Sabrina Hairunisa Yulia Siska ya. Anak kelas 10 hari ini yang tidak masuk ada Dieva Humayroh sama Radifa ya. Kenapa itu kok nggak masuk? Pada acara jadi izin ya. Ya, semoga mereka cepat kembali ke kelas 10 untuk melakukan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas pelajaran sama bahasa Indonesia seperti kemarin ya. Kuis apa? Babnya adalah berkarya melalui puisi ya. Coba dilihat, dibuka semua materinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ya, unsur-unsur puisi, unsur pembentuk, dan juga jenis-jenis puisi ya. Yang pertama, pengertian puisi. Apa sih yang dinamakan dengan puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata ya. Jadi ingin mengungkapkan sesuatu tapi dengan tulisan. Nah, terus di sini ada unsur-unsur puisi. Yang pertama, ada yang bisa menjelaskan unsur-unsur pertama? Ya, ada majas. Oh iya, majas. Terus yang kedua ada irama. Terus yang ketiga kata dan konotasi. Terus yang keempat kata berlambang. Dan yang terakhir imajinasian dalam puisi ya. Itu tadi adalah unsur-unsur puisi. Coba ditulis ya, nggak apa-apa. Unsur puisi ya. Yang pertama ada majas, kedua drama, ketiga kata konotasi,
bersama. Nah, ini tadi adalah unsur-unsur puisi. Yang pertama ada majas. Majas itu adalah bahasa kias untuk menciptakan kesan tertentu. Jadi biar puisinya terlihat lebih estetik, lebih enak didengar, jadi harus ada majasnya. Ya. Majas juga ada banyak ya, macamnya ada metafora, personifikasi, ya dan lain-lain. Terus yang kedua ada irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur. Jadi misal bunyinya A semua ke bawah ya. Jadi biasanya seperti pantun ya. Ada iramanya. Terus yang berikutnya ada kata konotasi, kata perumpamaan atau kiasan ya. Terus berikutnya ada kata berlambang, melambangkan sesuatu ya. Yang terakhir ada pengimajinasian dalam. Berikutnya ada jenis-jenis puisi. Puisi itu ada banyak banget ya jenisnya. Jenis puisi. Ada yang bisa menyebutkan? Puisi yang pertama apa? Puisi naratif. Puisi naratif, ya betul banget. Puisi naratif. Nah itu mengungkapkan cerita penyair. Ya, ada contoh-contohnya gitu. Puisi naratif contohnya yang pertama ada Bada. Ya. Terus yang kedua ada romansa. Nah, balada, apa itu balada? Balada itu cerita orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Misal cerita tentang pahlawan gitu ya, orang-orang ya tokoh-tokoh yang bersejarah gitu. Terus ada romansa. Romansa ya pasti berisi kisah tentang percintaan ya, yang diselingi seperti perkelahian dan juga petualangan gitu. Terus yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik yang pertama, ini juga ada contohnya ya. Yang pertama ada elegi. Yang kedua serenada. Terus yang ketiga ada ode. Ya, ini yang paling populer. Puisi lirik berisi pengekspresi. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai pengertian. Terus ada unsur-unsur puisi, unsur pembentuk, dan juga jenis-jenis puisi. Ya. Nah di sini Ibu mau kasih tugas sama kalian, tugas untuk mengarang puisi dengan bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa ya. Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian atau udah sampai mana nih penguasaan majasnya, gitu ya. Semua ada buku tugasnya bahasa Indonesia? Ada ya. Silakan untuk mengarang puisi yang sudah ingin disampaikan ya oleh teman-teman. 15 menit untuk mengarang puisi ya. Mengarang bebas, temanya boleh tentang perjalanan hidup, atau tentang alam, atau pengorbanan, perpisahan, terserah kalian ya. Sudah selesai semua? Sudah. Untuk ketua kelas silakan mengumpulkan tugasnya untuk dinilai di depan ya. Dikumpulkan ya. Terus yuk, karena kalian sudah menulis puisi dan mengarang sendiri, Ibu mau kalian maju satu persatu untuk menampilkan puisinya. Udah siap semua? Perwakilan dari nomor absen atau yang pertama aja, Mbak Ica. Silakan maju, Mbak Ica.
Yeay. Ya. Ica. Ica mau membacakan puisi yang berjudul apa Mbak Ica? Mencari waktu. Wah, dari judulnya aja sudah estetik banget ya. Coba teman-teman kita dengerin Mbak Ica membacakan puisi Menjahit Waktu. Menjahit waktu. Dulu dunia terasa begitu luas dan menakutkan. Aku adalah pengembara yang tersesat di antara keraguan. Namun, waktu adalah penjahit yang sabar. Ia merajut setiap langkah yang tertatih menjadi sepatu yang kokoh. Kini, aku tidak lagi takut pada jalan yang bercabang. Sebab setiap tikungan adalah bab baru yang harus kutulis dengan keberanian. Wah, tangan Mbak Ica. Ya, bacanya juga dengan suara yang bagus ya, dengan lantang. Ada yang mau maju lagi? Rakun diri. Di depan cermin, aku melihat retakan-retakan kecil, bukan pada kaca, tapi pada kepercayaan yang sempat runtuh. Aku seringkali merasa menjadi bayangan orang lain, berjalan dengan ritme yang bukan milikku sendiri. Hari ini, aku memutuskan untuk berhenti berlari, duduk sejenak di depan cermin, dan berbisik kepada diriku. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Mari kita mulai lagi dengan itu. Wah, bagus banget. Kasih tepuk tangan buat Kak Oki. Simfoni Senja. Langit menyentuh warna jingga di cangkir cakrawala. Sebuah lukisan yang perlahan turun menjadi ubud-ubud. Gedung-gedung tinggi nampak diam menjadi saksi bisu. Saat angin membawa wangi tanah basah dan sisa hujan yang tertinggal. Di kejauhan, burung-burung pulang menuju sarang, meninggalkan jejak kepak di sela awan. Sementara aku terpukau, menikmati detik terakhir sebelum malam menyapu. Kasih tepuk tangan. Judul Arsitek Kehidupan. Engkau adalah doa yang tidak pernah lelah menutup pintu langit, menjaga setiap helai nafasku dan kasih yang tak terhilang. Mungkin kata oleh kita kerjaan hari ini, tapi sentuhannya adalah obat paling ampuh bagi luka-lukaku. Engkau tidak memerlukan juga untuk menjadi pahlawan, sebab bagimu semesta yang bangun di dalam rumah ini adalah tempat paling aman untuk pulang dari badai sendiri. Ya, bagus. Terima kasih untuk Mbak. Tadi sudah maju satu persatu ya, anak-anak mengarang puisinya bagus-bagus banget. Kalian sudah menguasai, juga majasnya juga udah lumayan keren gitu ya. Nah, mungkin ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kita sudah belajar tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi, ya, unsur pembentuk, dan jenis-jenis puisi. Bagi anak-anak yang tadi sudah maju mengarang untuk lebih ditingkatkan lagi, ya, cara bacanya itu sudah keren banget, sudah bagus banget. Siapa tahu kalian mau merekam video untuk dimasukkan ke sosial media, gitu, membaca puisi, itu juga bisa ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang berkarya dan berkreasi melalui puisi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.